Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen Bapak E. Permana STMT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronald Tunggara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata kelola kolaboratif. Selama beberapa dekade terakhir, sebuah bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menghentikan metode pembuatan dan implementasi kebijakan yang bermusuhan dengan manajerial. Tata kelola kolaboratif. Seperti yang telah diketahui, menyatukan pemangku kepentingan publik dan swasta dalam forum kolektif dan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Selama 2 dekade terakhir, strategi baru pemerintah yang disebut tata kolaboratif telah dikembangkan. Metode tata kelola ini menyatukan banyak pemangku kepentingan dalam forum bersama dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Dalam artikel ini kami melakukan studi meta-analitik dan literatur yang ada tentang tata kelola kolaboratif dengan tujuan menguraikan model umum tata kelola kolaboratif. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pendekatan kontingensi untuk kolaborasi yang dapat menyoroti kondisi di mana tata kelola kolaboratif akan lebih atau kurang efektif sebagai pendekatan pembuatan kebijakan dan manajemen publik. Meskipun Susskind dan Kruisak dan Fung dan Reich telah menyarankan penjelasan teoritis yang lebih umum tentang tata kelola kolaboratif, banyak literatur difokuskan pada spesies daripada genus. Sebagian besar literatur tata kelola kolaboratif terdiri dari studi kasus tunggal yang berfokus pada isu-isu tata kelola spesifik sektor, seperti manajemen sekolah berbasis lokasi, kepolisian masyarakat, dewan daerah aliran sungai, negosiasi peraturan, perencanaan kolaboratif, kemitraan kesehatan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, sejumlah penjelasan teoritis yang paling berpengaruh dari fenomena ini adalah difokuskan pada jenis-jenis tertentu dari tata kelola kolaboratif. Menurut Haley dan Ines dan Boyer, misalnya memberikan penjelasan dasar tentang perencanaan kolaboratif, seperti yang dilakukan Freeman untuk peraturan dan hukum administrasi, dan Wudulek dan Yafi untuk pengelolaan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk membangun temuan dari literatur yang kaya ini, tetapi juga untuk memperoleh klaim teoritis dan empiris tentang genus tata kelola kolaboratif tentang metode umum pemerintahan. Mendefinisikan tata kelola kolaborasi. Kami mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai berikut. Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan dan negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Definisi ini menekankan 6 kriteria penting. 1. Forum diprakarsai oleh badan atau lembaga publik. 2. Peserta forum termasuk aktor non-negara. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya dikonsultasikan oleh badan publik. 4. Forum diorganisasi secara formal dan bertemu secara kolektif. 5. Forum bertujuan untuk mengambil keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. 6. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik. Ini adalah definisi yang lebih membatasi daripada yang kadang-kadang ditemukan dalam literatur. Namun penggunaan istilah yang luas, seperti yang dicatat oleh Imperial, menjadi penghalang bagi pembangunan teori menurut Imperial tahun 2005. Karena tujuan kami adalah membandingkan apel dengan apel sejauh mungkin. Kami telah mendefinisikan istilah tersebut secara terbatas untuk meningkatkan komparabilitas kasus. Salah satu komponen penting dari istilah tata kolaboratif adalah tata kelola. Banyak penelitian telah disusun untuk menetapkan definisi tata kelola yang ditetapkan yang terbatas dan dapat dipalsukan. Namun komprehensif, misalnya Lin, Harris, dan Hill menafsirkan pemerintah secara luas sebagai rezim hukum, aturan, keputusan peradilan, dan praktik administrasi yang membatasi, menentukan, dan memungkinkan penyediaan barang dan jasa yang didukung publik. Definisi ini memberikan ruang bagi struktur pemerintah tradisional serta bentuk-bentuk badan pembuatan keputusan publik atau swasta yang muncul. Stoker di sisi lain berpendapat sebagai definisi dasar dapat diambil bahwa tata kelola mengacu pada aturan dan bentuk yang memandu pengambilan keputusan kolektif.
bahwa fokusnya adalah pada pengambilan keputusan secara kolektif. Menyeratkan bahwa tata kelola bukan tentang satu individu membuat keputusan, melainkan tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang membuat keputusan. Dia juga menyarankan bahwa di antara berbagai interpretasi istilah ada kesepakatan dasar bahwa tata kelola mengacu pada pengembangan daya pemerintah di mana batas-batas antara dan di dalam sektor publik dan swasta menjadi kabur. Menurut Stoker 1998 halaman 17. Kami memilih pendekatan gabungan untuk membuat konsep tata kelola. Kami juga setuju dengan Lin, Herrick, dan Hill bahwa tata kelola berlaku untuk hukum dan aturan yang berkaitan dengan penyediaan barang publik. Tata kelola kolaboratif dan kemitraan publik swasta juga terkadang dapat merujuk pada fenomena yang sama. Kemitraan publik swasta biasanya membutuhkan kolaborasi untuk berfungsi, tetapi tujuan mereka seringkali adalah untuk mencapai koordinasi daripada untuk mencapai konsensus pengambilan keputusan itu sendiri. Kemitraan publik swasta mungkin hanya mewakili kesepakatan antara aktor publik dan swasta untuk memberikan layanan tertentu atau melakukan tugas tertentu. Oleh karena itu, pengambilan keputusan bersama adalah sekunder dari definisi kemitraan publik swasta. Sebaliknya, pelembagaan proses pengambilan keputusan kolektif adalah inti dari definisi tata kelola kolaboratif. Akhirnya berbagai istilah telah digunakan secara bergantian dan tata kelola kolaboratif. Istilah tersebut mencakup manajemen partisipasi, pembuatan kebijakan interaktif, tata kelola pemangku kepentingan, dan manajemen kolaboratif. Model tata kelola kolaboratif. Berbagai definisi kerja tata kelola kolaboratif. Kami mengumpulkan berbagai studi kasus dari literatur. Kami melakukan dengan cara yang khas. Kami meninjau jurnal secara sistematis, termasuk jurnal spesialisasi, termasuk yang dijelaskan di atas banyak lagi. Misalnya manajemen bersama, partisipasi publik, penyelesaian sengketa alternatif. Tentu saja kami menindaklanjuti literatur yang dikutip dalam kasus yang kami temukan. Pada akhirnya model kami dibangun di atas analisis 137 kasus. Meskipun dalam lingkup internasional, pencarian kami terbatas pada literatur dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, kasus-kasus Amerika terlalu terwakili. Bahkan pemeriksaan sepintas terhadap kasus kami juga menunjukkan bahwa kasus pengelolaan sumber daya alam terlalu terwakili. Ditemui dalam meta-analisis kami, upaya awal pengkajian sistematis membuat frustasi dan kami segera mengembangkan pemahaman tentang dilema. Kami memilih subset dari kasus kami dan menggunakannya untuk mengembangkan model umum tata kelola kolaboratif. Kami kemudian secara acak memilih subset tambahan dari kasus-kasus. Subset kedua digunakan untuk menguji sampel, kasus ketiga digunakan untuk menguji model putaran kedua, dan seterusnya. Model ini memiliki 4 variabel luas. Itu adalah kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan kolaboratif proses. Yang pertama adalah kondisi mulai. Literatur jelas bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerjasama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. Bayangkan dua titik awal yang sangat berbeda. Pertama, para pemangku kepentingan memiliki sejarah perpecahan pahit atas beberapa isu lokal yang bermuatan emosional dan telah menganggap satu sama lain sebagai musuh yang tidak bermoral di sisi lain. Para pemangku kepentingan memiliki visi bersama tentang apa yang ingin mereka capai melalui kolaborasi dan sejarah bekerjasama masa lalu dan saling menghormati. Dalam dua kasus kolaborasi mungkin sulit, tetapi kasus pertama harus mengatasi masalah ketidakpercayaan, ketidakhormatan, dan antagonisme langsung. Itu ada ketidakseimbangan daya atau sumber daya. Ketidakseimbangan kekuatan antara pemangku kepentingan dalam masalah umum dicatat dalam tata kelola kolaboratif. Beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas organisasi status atau sumber daya untuk berpartisipasi atau berpartisipasi secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya. Proses tata kelola kolaboratif akan rentan dimanipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Sebagai contoh, berapa menunjukkan bahwa upaya pemerintah Ontario untuk membuat latihan kerja dan kebijakan kesehatan keselamatan kerja melalui cara kolaboratif digagalkan oleh status istimewa perusahaan.
Selanjutnya adalah kepemimpinan fasilitatif. Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai bahan penting dalam membawa pihak ke meja untuk mengarahkan mereka melalui perskasa dari proses kolaboratif. Meskipun negosiasi tanpa bantuan kadang dimungkinkan. Literatur menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menyatukan pemangku kepentingan dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan memelihara aturan yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Lasker dan Weiss berpendapat pemimpin fasilitasi harus memberikan suara yang berarti kepada peserta dan mendorong peserta untuk mendengarkan satu sama lain. Pemimpin harus merangsang kreativitas dengan mensintesiskan pengetahuan dari peserta yang beragam sebagai kelompok dapat menciptakan ide dan pemahaman baru. Selanjutnya adalah desain kelembagaan. Desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Asas ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar. Perselisihan mengenai legitimasi melibatkan pemangku kepentingan tertentu pasti akan muncul, tetapi kolaborasi yang sukses bergantung pada pelibatan spektrum pemangku kepentingan yang cukup luas untuk mencerminkan masalah. Dalam kolaborasi batubara, dia mempelajari upaya untuk memunculkan pemangkuan kepentingan tertentu pada akhirnya mengundang ancaman legitimasi proses, menurut Gray 1989. Literatur tampaknya kurang setuju tentang pentingnya aturan konsensus. Kami telah mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai berorientasi konsensus, meskipun menunjukkan bahwa konsensus tidak selalu tercapai. Masalah di sini adalah apakah semua keputusan kolaboratif harus secara formal membutuhkan konsensus. Menurut Freeman, mengamati bahwa tenggat waktu dapat secara semena-mena membatasi ruang lingkup diskusi. Masalahnya tulisnya adalah bahwa tenggat waktu dapat melemahkan sifat berkelanjutan dari kolaborasi, secara tidak sengaja mengurangi intensif untuk kerjasama dalam jangka panjang. Susskind dan Kurisang dan Guston dan dia menyarankan bahwa jadwal bila digunakan harus realistis. Selanjutnya adalah proses kolaborasi. Model proses tata kelola kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi berkembang secara bertahap. Misalnya, Susskind dan Kurisang menggambarkan proses pembangunan konsensus sebagai memiliki fase pra-negosiasi, fase negosiasi, dan fase implementasi. Gray mendefinisikan proses kolaboratif 3 langkah. 1. Pengaturan masalah. 2. Pengaturan arah. 3. Implementasi. Dan Engelbers mengidentifikasi proses 3 langkah meliputi persiapan, pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dengan setiap langkah memiliki beberapa tahap. Model kolaborasi panggung penting untuk menarik perhatian pada perubahan strategi kolaborasi seiring perubahan konteks. Dialog tatap muka. Semua tata kelola kolaboratif dibangun di atas dialog tatap muka antara pemangku kepentingan sebagai proses yang berorientasi pada konsensus. Komunikasi yang kental yang diperbolehkan melalui dialog langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. Membangun kepercayaan. Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan adalah titik awal yang umum untuk tata kelola kolaboratif, menurut Wedge, Mangano, dan Merrill. Literatur sangat menyarankan bahwa proses kolaboratif tidak hanya tentang negosiasi tapi juga tentang membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Faktanya, ketika ada antagonisme prasejarah di antara para pemangku kepentingan, kami menemukan bahwa pembangunan kepercayaan seringkali menjadi aspek yang paling menonjol dari proses kolaboratif awal dan bisa sangat sulit untuk dikembangkan. Ini tidak berarti bahwa membangun kepercayaan adalah fase yang terpisah dari dialog dan negosiasi tentang hal-hal substansif. Tetapi para pemimpin kolaboratif yang baik menyadari bahwa mereka harus membangun kepercayaan di antara para penantang sebelum pemangku kepentingan mengambil risiko manipulasi. Kesimpulan, waktu, kepercayaan, dan interpretasi. Istilah kata kolaboratif menjanjikan hadiah yang manis, tampaknya menjanjikan bahwa jika kita pemerintah secara kolaboratif, kita dapat menghindari biaya tinggi dari pembuatan kebijakan yang bermusuhan, memperluas partisipasi
demokratis, dan bahkan mengembalikan rasionalitas ke manajemen publik. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.